Saya Faris Nur Fauzi Atauloh, saya lahir di Bandung. Saya juga membangun pendidikan di Bandung dan pada tahun 2019 saya mengembangkan karir gitu ya. Saya merantau istilahnya ke Kabupaten Bandung di Pusat Penelitian Teh dan Kina, dan di situ saya berada di bidang penelitian, lebih tepatnya lebih spesifiknya lagi di bagian peneliti tanah dan nutrisi tanaman. Saya mengembang pendidikan S1 S2 di perguruan tinggi Universitas Pajajaran. Lebih tepatnya lagi waktu S1 saya masuk tahun 2017 Fakultas Pertanian. Di situ saya masuk ke prodi agroteknologi, dan untuk penelitiannya dulu saya lebih ke penelitian tanah, jadi masuk ke departemen tanah. Nah, lalu saya lulus 2019, kemudian saya langsung lanjut studi S2 masih di Unpad juga, di program studi ilmu tanah di Fakultas Pertanian tentunya. Nah, untuk masa S2 tersebut saya melakukan penelitian lebih ke mikrobiologi gitu ya. Jadi di sana saya mengambil fokus ke bioteknologi tanah seperti itu. Nah, adapun beberapa pendidikan non formal dulu sempat pernah ikut semacam les gitu ya. Ada dulu ikut sama teman-teman ke Pare, di sana ada kampung Inggris gitu ya. Di situ saya kurang lebih ya sebulan gitu. Sebulan di sana bareng-bareng teman belajar bahasa Inggris. Kalau sampai sekarang juga mungkin Inggrisnya nggak jago-jago juga sih gitu. Nggak belum terlalu jago. Dan dulu juga sempat ya ikut bantu-bantu juga di laboratorium gitu ya. Itu semenjak mengembang studi S2 seperti itu. Nah, di divisi tanah dan nutrisi tanaman biasanya kita melakukan penelitian semacam lebih ke banyak kesuburan tanah ya, walaupun di sana penelitiannya lebih ke umum mengenai tanah. Namun yang banyak kita gaungkan, kita kerjakan di bagian tanah, pertama itu mengenai kesuburan tanah. Jadi kita banyak menguji semacam bahan-bahan pupuk seperti itu, bahan-bahan pemenah tanah, meluraian tanah seperti itu, dan juga bagaimana merekayasa tanah supaya tanah tersebut lebih baik lagi gitu kan, dan ya memperbaiki sifat tanah seperti itu. Dan juga biasanya kita melakukan kajian juga semacam kesesuaian lahan seperti itu, apakah lahan ini cocok nggak ya untuk komoditas teh gitu, atau bahkan komoditas lain gitu. Kita bisa melakukan hal seperti itu. Nah, proyek-proyek yang sedang dikerjakan untuk saat ini ya di bagian divisi tanah dan nutrisi tanaman, diantaranya adalah deteksi kadar air ya menggunakan radar untuk pemupukan presisi. Nah, jadi di situ kita menilai keberadaan kandungan air tanah, apakah dia sudah cocok, sudah sesuai belum untuk dipupuk. Nah, seperti itu. Nah, kegiatan itu juga kita kerjasama ya dengan Telkom University, dengan LIPI, ada dari ITHB juga. Nah, lalu ada juga proyek lain, yaitu ada pengembangan pupuk mineral hayati ya, yang kita sebutnya itu pupuk bioorganomineral. Nah, pupuk ini dia ya seperti namanya ya, dia pupuk organik yang berbasis mineral dan hayati. Nah, di situ kita sedang kembangkan lagi, walaupun sudah sering melakukan penelitian di komoditas teh. Nah, namun saat ini kita sedang mencoba uji multilokasi dari beberapa ketinggian tanaman teh gitu ya, karena komoditas teh ini kan ditanam di berbagai ketinggian ya, ada yang di dataran tinggi, ada yang di dataran sedang, bahkan ada yang di dataran rendah. Nah, itu sedang kita coba kaji lagi nih si efisiensi pupuk ini. Terlebih lagi kita juga sempat melakukan penelitian masih di bioorganomineral tadi, cuman multilokasinya untuk komoditas lain, untuk komoditas pangan. Diantaranya itu juga
pernah kita lakukan dan sekarang masih dalam kita kaji juga, dan sudah keluar juga hasil uji efikasinya itu, dan insya Allah potensial. Dan selanjutnya juga untuk ke depan kita banyak penelitian-penelitian mengenai sumber-sumber hara ya yang lebih ramah lingkungan tentunya, yang lebih berkelanjutan. Nah, mungkin di sini nanti ada kita mencoba penelitian-penelitian yang memanfaatkan sumber-sumber hara, sumber-sumber bahan organik yang terdapat di perkebunan teh itu sendiri. Misalkan ada yang dari pabrik tehnya seperti itu, ada yang dari lapangan teh itu sendiri. Nah, itu kita coba sedang kita formulasikan sehingga nanti bisa menghasilkan produk atau ya berupa teknologi yang seandainya nanti bisa mengganti atau mensubstitusi bahwa pupuk anorganik tersebut gitu. Karena kita tahu pupuk sekarang lagi mahal gitu ya, jadi ya kita sekarang fokus untuk mencoba penelitian yang lebih ramah lingkungan dan juga bisa mensubstitusi dari penggunaan pupuk anorganik. Ya, harapannya PPTK ke depan tentunya kita bisa meningkatkan lagi eksistensi dan kejayaan teh di Indonesia ya tentunya, karena sebagaimana kita tahu dulu teh ini sempat berjaya, dan khususnya lagi di Jawa Barat. Di sini kita sebagai puslit tentunya kita berharap kita sebagai roda penggerak bahwa teh ini bisa kembali tingkat lagi gairahnya, dan juga tentunya tidak untuk perkebunan negeri ya, tentunya perkebunan swasta dan juga para smallholder seperti petani-petani rakyat seperti itu. Nah, harapannya dari setiap unsur tersebut PPTK bisa merangkul dan bisa membawa kejayaan untuk Indonesia seperti itu.